Guys, di diskusi sebelumnya kita telah membahas mengenai penyusunan cover hingga daftar tabel pada proposal skripsi. Eits, ada tugasnya juga loh. Aku harap semoga teman-teman juga mengerjakan tugasnya ya. Dan ikuti step selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 1 proposal skripsi. Check it out. Nggak jadi di foto ini teh Anita. Anita Udah organ juga. udah pakai kerudung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana soalnya nggak pada on cam? Padahal mau on cam aja ya, Teh ya? Iya, yang lainnya enggak. Mau on cam dong. Oke. Ya, alhamdulillah ya, malam minggu kita ini produktif banget. Bahas di bab 1 dan diharapkan teman-teman langsung dipraktekkan, langsung dibuka kerangkanya. Kalau teman-teman kemarin udah mulai bikin dari cover sampai daftar tabel, boleh dilanjut. Sekarang kita masuk ke bab 1. Oke, di sini kita ada 4 bahasan, nanti kita bahas bab 1, terus nanti kita langsung praktik, dan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke, ini buat bab 1 ya. Bab 1 ini kalau buat di proposal skripsi itu terdiri dari 8 poin. Jadi nanti teman-teman itu bakalan bikin sampai 1.8. Nah, buat yang pertama latar belakang. Latar belakang teman-teman udah sering banget bikin latar belakang sebenarnya. Cuman hal-hal yang pengen Teteh tekenin di sini bahwa latar belakang itu harus meyakinkan. Meyakinkannya itu gimana? Bukan hanya menggunakan kalimat-kalimat gitu, bukan hanya perpaduan kata, tapi latar belakang yang meyakinkan itu adalah latar belakang yang memiliki diagram atau tabel hasil dari sebuah penelitian yang mendukung penelitian kalian, atau hasil dari sebuah perhitungan yang mendukung penelitian kalian, kayak gitu. Jadi latar belakang yang baik itu minimalnya ada satu diagram atau tabel, berarti kan dalam kata lain harus angka ya. Iya, harus angka, harus akurat, harus hasil kalkulasi. Nah, itu yang mendukung penelitian kalian, itu baru kuat. Nah, selanjutnya, latar belakang yang baik juga adalah latar belakang yang bisa dipahami bukan hanya dari kalangan Fasilkom saja. Bahkan bukan hanya dari TI saja. Anak SI kalau baca penelitian kalian harus ngerti. Anak hukum baca penelitian kalian harus ngerti. Bagaimana dong caranya? Jadi caranya itu teman-teman harus menyusun paragraf demi paragraf. Itu seperti segitiga terbalik ya, piramida terbalik. Dimana di awal itu, di paragraf awal, paragraf 1, paragraf 2. Nah, biasanya itu kalau udah masuk paragraf ketiga itu udah mulai masukin yang tadi, diagram atau tabel gitu ya. Itu harus luas banget bahasnya. Kalau di paragraf 1 itu harus universal banget, harus dipahamin banget sama orang-orang. Nah, setelah itu mulai mengkerucut, sehingga kalau mereka baca latar belakang aja tuh, oh udah paham kita tuh mau ngapain penelitiannya. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah tuh apa sih? Rumusan masalah tuh inti dari skripsi kalian. Apa yang mau kalian kerjakan, apa yang mau kalian teliti, itu semua ada di rumusan masalah. Misalnya kayak gini, Dias itu udah punya, pengen meneliti ini, studi kasusnya udah punya di sini, dan algoritmanya ini. Nah, berarti kan ketika Dias masuk ke instansi tersebut, tempat Dias penelitian, Dias itu menemukan masalah dong. Nah, solusinya itu, atau sebelumnya permasalahannya dulu itu dibuat jadi kalimat tanya. Nah, itulah yang namanya rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah itu terdiri dari 2-3 poin. Kalau banyak-banyak, bab 4 kalian pasti banyak.
Kenapa? Karena rumusan masalah ini adalah semua yang akan dijawab oleh bab 4 dan yang akan disimpulkan oleh kesimpulan di bab 5. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya batasan masalah. Batasan masalah ini ibaratnya kalian lagi bikin ruang. Sisi-sisi baloknya itu loh yang namanya batasan masalah. Misalnya, Rika bikin aplikasi buat satu sekolah. Nah, Rika tuh di situ harus mencantumkan bahwa aplikasi ini hanya digunakan di sekolah A. Kayak gitu loh. Jangan sampai nanti yang pembaca itu mengiranya aplikasi ini digunakan di seluruh sekolah di Karawang. Kayak gitu. Dan juga aplikasi ini hanya untuk pengguna Android misalnya kayak gitu. Nah, itu loh batasan masalah tuh ibarat sisi-sisinya yang membatasi gitu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Gitu. Jadi misalnya yang gini, bagaimana cara mengetahui kelayakan dari aplikasi akademik Fasilkom? Itu rumusan masalah ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya satu, membuat aplikasi akademik Fasilkom. Merancang aplikasi akademik Fasilkom gitu. Tujuan. Nah, selanjutnya manfaat. Manfaat ini ada dua. Ya, ada manfaat secara teoritis. Nah, manfaat secara teoritis ini khusus untuk teman-teman penulis. Jadi manfaatnya teman-teman sudah mempunyai karya tulis berupa skripsi, misalnya kayak gitu. Ini kita lihat contohnya ya. Gitu. Itu ada kalimat oleh karena itu gitu kan. Nah, itu berarti sebelumnya tadi di atas sudah memaparkan tuh ada yang angka 3, angka 1, angka 2, angka 3 kendala yang terasa. Ini sebenarnya ini ya latar belakang itu sebenarnya punya gaya masing-masing ya gimana penulisnya. Cuman ini menurut Teteh dengan kita membuat struktur seperti ini, orang yang baca tuh jadi paham gitu loh. Jadi nyeklek, oh di sini loh masalahnya, ini loh yang mau teman-teman teliti. Itu udah di latar belakang dan ketika di bawahnya itu kita ngejawabnya dengan judul kita. Oleh karena itu akan dirancang suatu aplikasi apa gitu kan. Itu buat latar belakang. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Nah, di sini Teteh sebenarnya ada perubahan ya. Dulu Teteh rumusan masalah ada 3. Cuman memang dari dospem Teteh menyarankannya 2. Jadi langsung 2 aja gitu. Karena ini juga sudah mencakup gitu ya. Jadi skripsi ternyata memang nggak basa-basi juga teman-teman. Jadi kalau dulu itu Teteh sampai poinnya ada 3 itu seperti ada 2 poin yang harusnya jadi 1 poin gitu loh. Nah, jadi dibuatlah 2. Selanjutnya di batasan masalahnya. Kayak batasan masalahnya ini ya sebanyak-banyaknya sih, seperlunya kalian, sebutuhnya kalian, agar nggak ada keambiguan gitu. Selanjutnya untuk tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah tadi. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 2. Ini manfaat teoritis ini khusus untuk peneliti atau penulis ya kalian. Bagi peneliti menghasilkan karya cipta. Nah, gitu. Selanjutnya manfaat praktis. Nah, berarti manfaat yang diterima oleh instansi atau tempat kalian melakukan penelitian. Nah, untuk 1.6 metode penelitian ini ya bisa dibilang ya kalau kalian mungkin ngertinya algoritma ya algoritmanya gitu, alur penelitian kalian. Dan sebenarnya kalau kalian sering baca waterfall ya atau SDLC itu ada 5 tahap ya, ada 5 tahap. Nah, Teteh waktu itu juga nulisnya sebelum Teteh sempro itu 5, ada 5. Cuma setelah Teteh sempro, Teteh punya dospem 2 kan. Udah punya dospem 2, itu dospem 2 Teteh ngasih, dia nggak ngasih saran tapi dia cuma bilang bahwa kamu tahu nggak kalau alur penelitian itu atau metode penelitian itu ketika sudah masuk ke bab 4 gitu ya, sudah masuk kamu mulai meneliti, berarti sudah harus disesuaikan dengan penelitian real kamu gitu. Jadi kalau di bab 2-nya kamu jelasin aja bahwa umumnya ibaratnya waterfall itu ada 5. Tapi kalau nanti sudah masuknya bahasnya penelitian kamu di bab 3 metode dan di 1.6 metodologi penelitian itu ya disesuaikan, dan ternyata Teteh hanya butuh 4 tahap. Jadinya 4 kayak gitu.
Nah, selanjutnya di 1.7 ada sistematika penelitian. Yang membedakan ya, kalau proposal hanya ada 3 bab, dan kalau skripsi nanti teman-teman ada 5 bab. Dan ini kata-katanya memang seperti itu ya. Jadi ya ini tinggal copy paste. Selanjutnya 1.8 ada jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini sejujurnya Tete bikin itu memang dikira-kira. Tete membutuhkan banyak waktu untuk perancangan, pengembangan desain. Sama selama Teteh mengembangkan desain juga Teteh terus ke perpus gitu kan, ngebayanginnya ya. Terus ke perpus, ya walaupun di rumah gitu, terus baca lah intinya kayak gitu. Ya sehingga Teteh mengira-ngira lah bahwa studio literaturnya saya mungkin kira-kira butuh sebanyak 7 minggu. Ya ini mah dikira-kira aja. Teman-teman juga kan sering mungkin pernah ikut PKM, itu kan juga sama ya. Nah kayak gitu bab 1 kita bakalan ada fokus 5 menit. Fokus 5 menit ini ngapain? Jadi mulai fokus ya teman-teman, silakan dibuka laptopnya, yang belum dibuka dinyalakan, dibuka Word-nya. Jadi di fokus 5 menit ini teman-teman baca lagi jurnal yang udah teman-teman review, jurnal yang udah teman-teman baca, dan teman-teman mulai praktik membuat latar belakang gitu. Dan di sini Teteh pengennya refleks dulu, pengennya jari kalian 2 jengkrak, ketik aja. Kalian kan masih anget tuh ya tugasnya, itu ketik dulu aja, ngomong dulu aja, jangan dulu ini baku apa enggak, ini terlalu lompat apa udah rapi, jangan tuh kayak gitu. Teteh pokoknya pengen ketik dulu aja, temen-temen ngetik sambil baca, ngetik, pokoknya baca dan ngetik itu dikasih waktunya 5 menit gitu. Jadi sekarang praktik nulis dulu, nulis latar belakang sesuai tadi yang Teteh jelasin gitu. Jadi segitiga kebalik kayak gitu, paham ya? Oke, ya sudah, silakan bisa dimulai. Oke, waktunya udah habis. Teret. Jadi kelebihan ya waktunya ya, dapat bonus dari Tata. Ya, Teman-teman udah selesai? Maksudnya diselesain dulu, diudahin dulu. Belum. Oke. Ada yang udah dapat 1 paragraf? Ada. 2 paragraf? Atau ada yang sudah ditulis nanti mau masukin paragraf apa, atau paragraf mau masukin tabel atau diagram apa gitu buat bikin dia kuat? Udah ada? Belum. Kalau belum masukin sekarang. Itu harus, teman-teman harus udah ada gambaran. Kira-kira kalau penelitiannya di sekolah pengen bikin sistem akademik butuh apa? Butuh diagram apa yang mendukung teman-teman? Kalau misalnya diagram kuesioner ketidakpuasan siswa, tulis aja kayak gitu, nggak usah dulu dibikin diagram. Coba semuanya masukin itu dulu. Oke. Kalau misalnya sekarang belum, masih bener-bener bingung, kalau bingung banget silakan PC Teteh. Kalau misalnya teman-teman butuh nanti ditulis di situ ya, pakai note apa aja yang belum keketik sama kalian, ngejelasin apa, ngejelasin bagian mananya yang belum, udah pengen ketik tapi waktunya kurang misalnya gitu. Itu kayak gitu ya, itu yang latar belakang. Nah sekarang teman-teman coba masuk ke 1.2 heading 2, pakai headingnya heading 2. Tadi tulisan bab 1 itu heading 1. Nah 1.2-nya pakai heading 2. Nah itu tulis di situ rumusan masalah. Coba bikin rumusan masalah. Bagaimana cara melakukan analisis sentimen dari aplikasi, nah gitu misalnya. Untuk rumusan masalah yang kedua, kalau teman-teman bikin aplikasi
harus ada testing. Jadi anggaplah semuanya rumusan masalah keduanya adalah bagaimana menilai kelayakan dari aplikasi gitu. Kalian malam ini sama Teteh berangan-angan cita-citanya mau bikin skripsi apa. Nah ini aku malah nggak yakin sama topik aku yang kemarin, jangan dulu kayak gitu. Gak usah dulu kepikiran bikin aplikasinya gimana ya. Baru di bab 1, santai dulu. Pede dulu aja, pede. Oke, kalau buat objek penelitian, teman-teman kan kita ini acuannya jurnal ya, review jurnal teman-teman ya. Alivia, saya ingat deh kamu tuh ada 2 objek deh penelitiannya kalau di review. Coba pakai salah satu. Saya sebutin gak nih? Sebutin aja ya, Alivia. Kalau mau, jangan deh. Coba pilih salah satu, Liv. Pilih salah satu, pokoknya kamu ada 2 deh. Oke, yang lain gimana? Fitria, gimana Fit? Udah Teh, baru ada 1 rumusannya. Ah iya, nggak Satu, apa-apa. aku juga teh. Ah iya, nggak apa-apa. Resti baru hijrah katanya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Teteh seneng. Emang tujuan kita ngadain acara kayak gini tuh bikin kalian bingung. Pokoknya bingung itu bagus lah. Berarti ada proses berpikir gitu kan. Ya udah lama nggak diajak mikir soalnya teh. Sebentar lagi kan mau kuliah kan bentar lagi. Iya bener. Uji statistik kan enak tuh kelas G. Mantap. Aduh, mantap deh. Langsung bersuara. Asli keren loh. Kalian, saya mah ya cuman ngetargetin 5 menit itu 2 kalimat. Kalau teman-teman udah sampai 2 kalimat udah bagus banget. Sebenarnya kalau lagi mood itu cepet sih. Moodnya tumbuhnya gimana? Tumbuhnya ketika kalian makin cerah, makin paham, makin banyak baca, makin nemu jurnal-jurnal yang selaras gitu. Itu bakalan makin cepet bikinnya. Usahain kalau kalian udah masuk acara ini, perharinya buka laptopnya, perharinya sisain waktu deh 20 menit buat buka lagi file yang kalian ketik malam ini gitu. Kalau ada nambah kalimat-kalimat kan lumayan gitu. Kalau memang belum kok tiap dibuka saya nggak tahu mau ngetik apa, ya jangan dulu buka berarti, tapi kalian cari jurnal dulu, baca dulu, tanya dulu topiknya pengen apa gitu. Apalagi yang baru pada hijrah, berarti kan PR yang sekarang harus dihadapinya itu bukan nyari topik dulu, tapi nyari tahu dulu. Kita baca review rata-rata emang pada data mining ya. Data mining, terus juga analisis sentimen, text mining. Oke. Sampai rumusan masalah. Habis rumusan masalah apa urutannya? 1.3? Batasan masalah. Oh iya, maaf 1.4. Batasan masalah mah udah ya kalian bisa bikin, dan maksudnya belum bisa dibikin sekarang kalau batasan masalah. 1.4 apa? Tujuan ya? Iya, 1.4 tujuan, silakan dibuat jawaban dari rumusan masalah kalian. Yang tadi baru bikin rumusan masalah 1 poin, gak apa-apa, dijawab 1 poinnya itu. Nah, praktik kita buat sekarang sampai sini dulu ya, karena sisanya memang beberapa memang ya tinggal di copy paste seperti sistematika. Terus juga metode kenapa sekarang belum dibuat, karena kan ya teman-teman tadi masih banyak yang belum tahu gitu kan topiknya. Jadi takutnya bikin metode, apalagi metodenya maksudnya gitu. Kayak gitu buat praktiknya malam ini. Jadi apa yang udah teman-teman ketik tadi, harapan Teteh ibaratnya tanaman itu disiram terus ya. Disiram terus setiap hari. Gak akan tumbuh-tumbuh loh kalau kita nggak siram. Kalau mau lebih mantap lagi ya dikasih pupuk. Dikasih pupuknya gimana? Selain tadi 20 menit kalian harus ngecek, ya 20 menit kalian harus ngecek file ini. Kalau mau dikasih pupuk, baca jurnal. Jangan cuman karena di-share tugas sama Tata jurnalnya gitu. Kalau misalnya mau lebih mantap sih Tata nyuruhnya nge-review 3 ya teman-teman bacanya 6. Kayak gitu. Dibaca doang kok gitu. Ibaratnya kayak gitu. Dan buat kelanjutannya, buat biar bikin teman-teman makin terang sama penelitiannya, teman-teman mulai cari tahu